Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Jevania Siahan, NIM 221314239. Ini adalah mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahmat Basani Sihombi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di Indonesia. Sejarah kata kurikulum, istilah kurikulum atau kurikulum berasal dari kata kurir atau pelari, tempat berpacu yang digunakan dalam dunia olahraga. Artinya, kurikulum merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dalam dunia pendidikan diartikan sejauh mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Isi dari kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau subjek materi yang diberikan oleh institusi pendidikan yang kemudian dapat diperluas dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler, dan tujuan utama pendidikan atau kurikulum adalah agar peserta didik menguasai pengetahuan atau mata pelajaran yang disimpulkan dalam bentuk ijazah atau surat tanda belajar. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat yang kelak. Bagi Anda yang bergelut-gelut di dunia pendidikan, tentu harus memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya. Berikut akan dijelaskan pengertian kurikulum dan hal-hal penting lain yang perlu Anda ketahui. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapat ijazah atau penghargaan. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya seperti cara berpikir, sistem nilai yaitu moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Proses pengembangan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Model-model pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut: model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model Beauchamp, model Rogers, model pemecahan masalah, dan tabak invertif. Adapun prosedur dalam pengembangan kurikulum meliputi perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, penyusunan staf, dan kontrol kurikulum. Implementasi kurikulum yang sangat sukses dihasilkan dari perencanaan hati-hati dan memperhatikan dua hal yang penting, yaitu mengkomunikasikan rencana implementasi dan adanya dukungan semua sumber daya dalam implementasi tersebut. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Landasan ini bersifat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philen, artinya mencintai, dan sophos atau sophis, artinya hikmat atau bijaksana. Jadi filsafat adalah mencintai, hikmat atau kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelah masalah pokok. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresisme, preanalisme, dan ensialisme. Landasan sosiologi. Landasan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia
dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru-guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan mengapa sosiologi diperlukan sebagai salah satu landasan pendidikan. Bagaimana implementasi landasan sosiologi pendidikan di Indonesia? Bagaimana implikasi landasan sosiologi pendidikan terhadap pendidikan Indonesia? Landasan sosiologi berdasarkan analisis sosiologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan dasar atau acuan. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling kerjasama, rukun, bersahabat, saling membantu, sama teman, dan saling menghormati. Landasan psikologis. Landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis yang manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Mengapa pendidikan harus memiliki landasan psikologi? Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang peserta didik. Komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada setiap kali tatap muka. Komponen tujuan menurut Nana Xiaodi, tujuan memegang peran penting, akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar. Tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Tujuan jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau konten, strategi dan media pembelajaran dan evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Tujuan ini dianggap sebagai dasar arah patokan dalam menentukan komponen-komponen yang lainnya. Terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan motivasi kepada saya, dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing SPD MPD yang telah membimbing saya di mata kuliah telaah kurikulum. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.